Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Ustazah harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke dalam matematika wajib dengan Ustazah Aulia Rizka Hidayah dengan materi pokok yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel ini akan kita selesaikan dengan metode eliminasi. Ada beberapa metode yang akan kita bahas nantinya, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi. Kompetensi dasar. Jadi sistem persamaan linier 3 variabel ini merupakan salah satu materi yang wajib dipelajari oleh anak-anakku semua. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2 IPK yang ada di atas ini. Sekarang kita membahas terkait IPK 3 ini, yaitu SPLTV dengan metode eliminasi. Tujuan pembelajarannya, kenapa kita harus mempelajari itu? Supaya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi. Nah, sebelum memahaminya, coba kita ingat kembali. Nih, ada persamaan, ada variabel. Bagaimana menentukan penyelesaian dari sistem persamaan di atas? Ini ada 2 persamaan, ada 2 variabel. Berarti metode apa saja yang telah kalian pelajari untuk menentukan penyelesaian ini waktu SMP? Apa aja? Coba diingat-ingat. Ada eliminasi, ada juga substitusi, ada juga campuran. Gitu ya kan? Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel sendiri, untuk bentuk umumnya sudah ada seperti pertemuan yang lalu, seperti ini. Sedangkan untuk macam-macam metodenya ada eliminasi, substitusi, gabungan atau campuran. Terus nanti ada metode Gauss, itu untuk kelas 12, dan juga metode determinan ada di kelas 12 juga. Nah, untuk permasalahannya, ada suatu paket nih. Paket 1 itu ada 3 pensil, ada 4 ballpoint dan 2 spidol, itu harganya 27.500. Sedangkan paket 2 ada 3 pensil, 2 ballpoint, 3 spidol, itu 25.500. Sedangkan paket 3 ada 4 pensil, ada 2 ballpoint dan 2 spidol, harganya 24.000. Permasalahannya, suatu hari Rina ingin membeli 2 pensil, 3 botol dan 1 spidol pada toko tersebut. Berapakah uang yang harus dibayar Rina? Gitu kan. Nah, mari kita berdiskusi. Oke. Pembahasan langkah pertama, kita harus memisalkan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal tadi ada apa aja? Ada pensil, ballpoint, dan juga spidol. Jadi kita misalkan dalam suatu variabel. Misalkan Ustazah beri permisalan pensil itu X, ballpoint itu Y, dan spidol itu Z, gitu kan. Nah, setiap ada unsur pensil nanti harus kita misalkan dengan X. Setiap ada unsur ballpoint kita gantikan dengan Y. Setiap ada unsur spidol kita gantikan dengan Z, gitu. Sehingga bentuk model matematikanya untuk paket yang pertama itu tadi ada apa? Ada 3X, 3 pensil kan berarti 3X. Ada 4 ballpoint berarti 4Y. Ada 2 spidol berarti 2Z. Dengan harga berapa? 27.500. Ini menjadi persamaan pertama. Begitu juga untuk paket yang kedua. Ada 3 pensil, 2 ballpoint, 3 spidol. Harganya 25.500, itu menjadi persamaan yang kedua.
Sekarang paket 3 itu ada 4 pensil, 2 ballpoint, dan 2 spidol. Itu harganya 24.000 persamaan. Itu menjadi persamaan yang ketiga. Lalu yang ditanyakan apa? Sedangkan yang ditanyakan Rina ingin membeli 2 pensil, 3 ballpoint, dan 1 spidol pada toko tersebut. Sehingga pensil kita gantikan dengan X, berarti 2X. Ballpoint kita gantikan dengan Y, berarti 3Y. 1 spidol, spidolnya cuma 1, berarti cukup Z. Jadi Rina akan membeli 2X ditambah 3Y ditambah Z. Berapakah uang yang harus dibayar Rina gitu kan. Nah, kita selesaikan dulu persamaan yang ada 3 persamaan yang kita dapat ini. Kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi itu pengurangan. Kita lakukan operasi pengurangan ataupun penjumlahan untuk menghilangkan salah satu variabel gitu tujuannya. Yuk kita bahas. Langkah yang kedua, eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita ambil untuk menghilangkan X gitu. Jadi kita tulis dulu nih persamaan 1, persamaan 2. Di sini X-nya, kan kita mau menghilangkan X. X yang ada di atas 3X, yang ada di bawah 3X juga. Biar hilang kita apakan? Kita kurangkan. Jadi 3X kurangi 3X kan habis toh anak-anak. Terus 4Y dikurangi 2Y berarti 2Y. 2Z dikurangi 3Z berarti berapa? Min Z. Terus 27.500 dikurangi 25.500 hasilnya berapa? 2.000. Jadi ini akan menjadi persamaan baru. Kita tulis menjadi persamaan berikutnya yaitu persamaan 4. Terus langkah yang ketiga kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Tadi persamaan 1 dan 2, sekarang persamaan 1 dan 3. Kita tulis dulu persamaan 1 dan persamaan 3. Kita mau mengeliminasi X. Tapi lihat, X yang ada di atas dan yang di bawah itu masih berbeda. Yang atas 3, yang bawah 4. Biar sama kita apakan nih Os, gitu kan. Waktu SMP udah pernah ini pasti. Biar sama, yang atas kita kalikan berapa, yang bawah kita kalikan berapa. Yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Nah, kalau yang X aja dikali, berarti Y juga harus dikali, Z juga harus dikali, harganya juga harus dikali. Nanti hasilnya akan 3 kali 4, 12. X 4 kali 4Y kali 4, 16Y. 2Z kali 4, 8Z. 27.500 kali 4 hasilnya 110.000. Yang bawah pun juga sama. 4X plus 2Y plus 2Z sama dengan 24.000 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 12X plus 6Y plus 6Z sama dengan 72.000. Nah, di sini unsur X-nya sudah sama nih. Ada 12X yang atas, yang bawah juga 12X. Biar hilang, biar habis kita apakan? Kita kurangkan kan gitu. Nah, tinggal 16 dikurangi 6Y berarti 10Y, 8Z dikurangi 6Z, 2Z. 110 dikurangi 72.000 adalah 38.000. Nah, ini akan menjadi persamaan yang berikutnya. Tadi persamaan yang sudah kita buat 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah persamaan 5 gitu. Lalu langkah 4 kita eliminasi Y atau kita hilangkan Y dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5 kita tulis dulu. Y-nya mau kita hilangkan, tapi masih belum sama nih Us. Kita apakan? Kita kalikan dulu. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 5, hasilnya akan menjadi yang atas tetap karena kita kali 1. Berapapun kali 1 hasilnya dia sendiri. Lalu yang bawah kita kalikan 2Y min Z sama dengan 2000. Kita kali 5 menjadi 10Y min 5Z sama dengan 10.000. Sudah sama nih 10Y, 10Y. Biar 0 kita kurangkan. Sehingga hasilnya adalah 7Z. 7Z sama dengan 28.000. 7-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi Z sama dengan 28.000 dibagi 7. Z-nya nilainya 4.000. Ketemu nih Z itu tadi siapa sih? Z itu adalah spidol. Jadi harga satu spidol itu berapa? 4.000. Langkah berikutnya, langkah 5.
Kita eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Oh, masih sama nih persamaan yang akan kita pakai dari langkah 4. Tulis dulu nih persamaan 4 dan 5. Set, sudah. Nah, kita mau eliminasi Z kan? Berarti yang kita lihat Z. Z-nya yang atas 2, yang bawah negatif 1. Biar sama dulu, sama-sama 2 nih. Biar nanti jadi sama-sama 2, berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Hasilnya yang atas tetap 10Y plus 2Z sama dengan 38.000. Yang bawah 5Y min 2Z sama dengan 4.000. Nih yang atas itu plus 2. Yang bawah itu min 2. Biar 2Z min 2Z ini habis, berarti gimana? Kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 15Y sama dengan 42.000. Sehingga Y-nya bisa kita cari 42.000 dibagi 15, hasilnya adalah 2.800. Sehingga harga dari ballpoint, yaitu tadi kan ballpoint, sehingga harga satu ballpoint adalah 2.800. Sekarang kita lanjut langkah 6. Langkah 6 itu kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Kan tadi kita sudah punya sudah punya harga Y dan harga Z. Sekarang kita fokus untuk mencari harga X. Caranya kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Itu persamaan 1 dan 3, kita kurangi, hasilnya akan menjadi min X plus 2Y sama dengan 3.500. Sekarang kita eliminasi Z juga dari persamaan 1 dan 2. Karena masih belum sama, Z-nya itu 2 dan 3, kita kalikan yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Nanti hasilnya akan seperti itu. 9X plus 12Y plus 6Z sama dengan 82.500 dikurangkan nanti dengan itu, hasilnya akan ketemu 3X plus 8Y sama dengan 31.500. Sekarang kita eliminasi Y dari persamaan 6 dan juga 7 untuk mendapatkan nilai X gitu. Kita tulis dulu persamaan 6 dan 7. Sudah ya. Lalu yang atas, karena kita kan mau mengeliminasi Y nih. Y-nya masih belum sama, berarti harus kita samakan dulu. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 4. Lalu kita akan mendapatkan seperti itu. Setelah itu kita kurangkan biar Y-nya nanti hilang. 8Y dikurangi 8Y kan 0. Nah, 3X dikurangi lagi 3X dikurangi min 4X, min ketemu min kan plus, jadi 3X plus 4 sama dengan 7X sama dengan 17.500. Sehingga X-nya 17.500 dibagi 7, hasilnya 2.500. Nah, langkah 9 kita telah menemukan nilai X, Y, dan Z. X-nya berapa? 2.500, Y-nya 2.800, Z-nya 4.000, sehingga harga satu pensilnya itu 2.500, satu ballpointnya itu 2.800, satu spidolnya itu 4.000. Yang ditanyakan apa? Kita kan udah ketemu X, Y, dan Z. Kita kembalikan ke pertanyaan yang ada di soal. Pertanyaannya itu, Rina ingin membeli 2 pensil kan, 2X, 3 ballpoint, 3Y, dan 1 spidol atau Z, gitu kan. Tinggal kita apakan? Kita gantikan X dengan harga yang sudah kita dapat. Berarti 2 dikali 2.500 ditambah 3 kali 2.800 tambah 4.000, hasilnya 17.400. Lalu, namanya soal cerita, kita harus mengembalikan ke dalam cerita yang ada di atas. Jadi, uang yang harus dibayarkan Rina untuk membeli 2 pensil, 3 ballpoint, dan 1 spidol adalah 17.400 rupiah gitu. Nah, kesimpulannya SPLTV dapat diselesaikan dengan eliminasi. Dengan cara apa?
Dengan cara kita menghilangkan atau mengeliminasi. Mengeliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan yang kita punya gitu. Jadi per tahap kita hilangkan dulu X-nya, Y-nya, Z-nya, ataupun dibalik pun juga boleh. Z dulu, Y dulu, baru X gitu, nggak masalah. Jadi kita cari yang paling mudah atau paling gampang untuk dihilangkan, sehingga kita dapat menemukan nilai dari masing-masing variabel. Selanjutnya latihannya kelompok, nanti dilakukan atau dikerjakan secara kelompok. Ada 2 soal aja cukup, ini untuk 5 orang kan, jadi cukup, insya Allah tidak akan memberatkan seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas SPLTV dengan metode substitusi. Jadi tadi kita sudah membahas eliminasi, minggu depan kita akan bahas substitusi. Atas perhatiannya Ustazah syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Apabila ada salah Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru hal hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.